Ya, jadi kalau kamu lihat Alkitab itu pelan-pelan, rupanya Paulus terakhir kali berkhotbah itulah perpisahannya dengan majelis di Miletus. Jadi boleh juga kita belajar mulai pasal 20 Kisah Rasul. Paulus tidak lagi ada kesempatannya untuk berkhotbah. Kesempatannya hanya belenggu, pengadilan, tuduhan, dikawal oleh pasukan. Itulah mulai dari pasal 20. Nanti mungkin sampai pasal 28. Pasti kita nanti akan bertanya, kenapa sebanyak ini cerita Paulus dituliskan? Kisah Rasul cuma 28 pasal, tapi hampir 8 pasal menceritakan akan penderitaannya sebagai rasul, sebagai pengikut Yesus. Kalau bisa juga kamu bandingkan dengan perjalanan Tuhan Yesus pun, mungkin juga nanti bisa kita jumpa. Mungkin juga separuh lebih. Tuhan Yesus menceritakan akan penderitaannya sampai dia bangkit dari antara orang mati. Jadi memang salah satu bagian di dalam Alkitab itu adalah penderitaan. Ya. Baiklah, nanti boleh kita lihat dan barulah kita bisa mengerti sejauh yang bisa kita tangkap. Itulah yang kita bisa menjadi bagian kita. Karena perjalanan Paulus ini sudah sampai kita baca ayat 24. Tapi kita sudah tidak bisa lupa bagaimana tangan Tuhan melindungi Paulus selangkah demi selangkah. Kalau tadi kita lihat keponakannya Paulus itulah membuat dia tidak jadi dibunuh oleh orang Yahudi di Yerusalem. Sehingga menghindari pembunuhan itu, pasukan Lysia namanya ya, pasukan Roma ini memindahkan Paulus lebih jauh dari Yerusalem supaya yang mau membunuh dia itu kalau mau datang ya datanglah ke Kaisarea. Sehingga dia harus dipindahkan lewat, dikawal ketat supaya sampai dia selamat di Kaisarea. Sekarang sampailah di Kaisarea. Mari kita lihat pasal 24. Paulus di hadapan Felix, ya kah? Ya. Ya, di Kaisarea dia dipenjarakan, menaruh penjara di istana Raja Herodes. Jadi Paulus sekarang berada di penjara di Kaisarea, penjara Herodes. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan orang ya. Jadi sesudah 5 hari Paulus di Kaisarea ini, nampaknya datang lagi ke sana orang-orang yang di Yerusalem tadi untuk melanjutkan supaya perkaranya itu masih bisa diadili. Coba saya ulangi. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulius mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Jadi ini memang cara berpidato ya, bagaimana Tertulus ini mengucapkan terima kasih kepada Felix
yang begitu baik sudah membuat negara mereka maju. 3. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Itulah cara berpidato permulaan dalam pendakwaannya kepada Paulus. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Jadi pujian disampaikan kepada Felix oleh Tertulus yang akan mau mendakwa Paulus. Ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Itu tuduhan mereka. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Itulah yang disampaikannya. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Jadi ada sedikit perbedaannya dengan alasan yang ada di Yerusalem. Ya, itu di Yerusalem kan pasal 21 ya, ayat 27 sampai 29 alasan mereka untuk menangkap Paulus karena menurut dia sudah dibawanya orang Efesus pun masuk ke dalam bait Allah sehingga dia mengatakan, "Oh, kamu sudah mencemarkan rumah ibadat kami." Di sini itu lain lagi, menghakimi menurut hukum Taurat kami. Jadi tidak bisa dibuktikan mereka apa sebenarnya kesalahan yang dialami oleh Paulus. Karena sebelum dia dibawa ke Felix, kan ada suratnya Lisia, alasan kenapa Paulus ditangkap. Ya, 7. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Ayat 9. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Ini tuduhan mereka di hadapan Felix. Barulah ayat 10, lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Sekarang Paulus mengungkapkan pendakwaannya. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini." Jadi Felix ini rupanya sudah banyak pengalamannya bersama dengan umat Israel. Waktu saya baca buku, mungkin beberapa tahun dia sudah ada di Yerusalem. Sehingga tahu kali dia tentang seluk-beluk situasi orang Yahudi ini. Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Ya, jadi dia mengungkapkan bahwa Felix ini mengetahui tradisinya orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Tapi kalau sampai di situ kita berhenti, sebagai kekaisaran Romawi, berarti Paulus tidak ada kesalahannya kepada negara. Karena yang dituntut mereka pun hanya berdasarkan undang-undang hukum Taurat. Maka agama mereka lah menjadi permasalahan, bukan ada hubungannya dengan dakwaan, hubungannya dengan pemerintahan Rom. Itu sederhananya. Ayat 11. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Itu kita baca pasal 21 ayat 27. Karena pada hari ke-7 disitulah dia ditangkap. Ini sudah 5 hari dia di Kaisarea. Maka sudahlah 12
hari. Jadi sudah 12 hari mulai Paulus di Yerusalem sampai hari ini. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Kan tidak bisa mereka tuduhkan. Ayat 14. Tetapi aku mengakui. Jadi Paulus membukakannya. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Tadi kan dikatakannya sekte orang Nasrani. Jadi jalan yang kuikuti ini, mereka katakan ini jalan sekte. Iya, aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Ya, jadi Paulus mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Jadi Paulus mengungkapkan kepercayaannya kepada hukum Taurat dan kepada kitab nabi-nabi. 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Tadi Paulus mengungkapkan satu kepercayaannya di dalam ceritanya ini. Dia percaya akan kebangkitan semua orang, bahwa aku akan aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Inilah yang diungkapkannya di hadapan Felix dan di hadapan para pendakwa tentang kepercayaan Paulus berbicara soal kebangkitan orang mati. Baik dia orang jahat maupun dia orang baik, dia akan dibangkitkan kembali. Ya, itulah yang di sini. Baru kalau itu masuklah ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi Paulus, kalau kita tanya di sini, apa yang mau diungkapkan Paulus di hadapan pendakwanya dan di hadapan Felix? Dia mengungkapkan pendakwaannya itu mengenai kebangkitan orang mati. Ya, memang inilah yang paling utama dalam hidup Paulus. Karena pertobatan Paulus itu kan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Maka akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu, bagi Paulus ada kebangkitan dari orang mati itu. Dan karena aku mempercayai itulah alasannya aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi kalau boleh kita tanyakan, Paulus ini punya alasan dia hidup suci atau hidup yang benar di hadapan Allah dan hidup benar di hadapan semua manusia karena masih percaya dia ada kebangkitan orang mati. Nah, kalau Anda mau belajar lebih dalam, berarti khotbah Paulus di sini sudah berbeda dengan khotbah-khotbah sebelumnya. Di sini khusus penekanannya akan ada kebangkitan orang mati. Karena yang mendengarkan di sini adalah, kalau kemarin kan orang Saduki ya, kemungkinan juga orang mahkamah agama ini kebanyakan adalah orang Saduki yang tidak mempercayai akan kebangkitan. Makanya diungkapkannya soal pengharapannya kepada Allah nenek moyang mereka, bahwa orang mati ini akan dibangkitkan. Karena alasan inilah maka aku menjaga hati nuraniku murni di hadapan Allah, demikian juga di hadapan manusia.
Nah, jadi kalau kita mendengar ini, boleh kita ambil langsung ya aplikasi hidup kita. Kita percayakah akan kebangkitan orang mati? Ya, kalau memang kita percaya akan kebangkitan orang mati, maka sikap kita di hadapan Allah dan sikap kita di hadapan manusia akan menjadi berubah sama seperti Paulus. Kalau kita katakan tadi Paulus itu punya komitmen ataupun punya ketetapan hati, inilah ketetapan hatinya. Karena dia tahu ada kebangkitan orang mati, maka di dalam ketetapan hatinya, aku berusaha senantiasa dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Karena nanti semuanya ini akan dihakimi. Baru ayat 17. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Inilah yang dibawa Paulus waktu dia meninggalkan Efesus ke Miletus, supaya dibawanya persembahan ini untuk jemaat yang ada di Yerusalem kepada bangsa itu, dan itulah diserahkannya kepada Yakobus dan kepada penetua-penetua yang ada di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka meminta supaya Paulus melaksanakan ibadat sebagaimana orang-orang di situ yang sudah beribu-ribu bertobat tapi tetap memelihara undang-undang Taurat, dan itulah dilakukannya. Jadi dua di sini dalam khotbah Paulus ini diungkapkannya, soal kebangkitan orang mati. Baru soal menolong jemaat di Yerusalem dibawanya dari kedatangannya dari Efesus itu. Itulah makanya anggota-anggota Efesus ikut bersama-sama dia untuk mengantarkan persembahan ini kepada jemaat di Yerusalem. Tapi mereka langsung katakan mungkin dia sudah dibawa Paulus ke bait Allah. Jadi dua di sini kategorinya soal kebaikan Paulus diungkapkannya. Ayat 18. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Jelas ya, itulah ayat 27 pasal 21 pada hari yang ke-7. Datang orang Yahudi yang berasal dari Asia. Nah, 20. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Diberikannya lagi kesempatan kepada orang lain. Baru 21. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Kita ingat waktu orang Farisi dan orang Saduki terjadi perpecahan mereka berdua, kan ini dikhotbahkan Paulus. Hei orang-orang, katanya, aku ditahan di sini karena aku percaya ada kebangkitan. Akhirnya orang Farisi memihak Paulus dan orang Saduki sudah terpecah belah sehingga terjadi keributan. Karena Paulus mengungkapkan adanya kebangkitan. Jadi kalau kita baca ceritanya ini, khotbah Paulus ini bukan lagi kasus di Yerusalem, bukan lagi kasus di Bait Allah waktu dia ditangkap di sana, tetapi kasusnya sekarang sudah adanya kebangkitan orang mati. Maka dikatakan di sini, atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang kuserukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, kan dia berdiri di tengah-tengah orang Yahudi dan orang Saduki dan orang Farisi waktu di hadapan mahkamah agama itu, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepadamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, jadi mengerti kali dia cerita orang Yahudi, cerita tentang Tuhan Yesus, maka dia pakai. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya,
Setibanya kepala pasukan Lisia di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan inilah penjara di Kaisarea. Akhirnya datanglah sahabat-sahabat Paulus ini melayani dia. Maka selama dia di Kaisarea lah nanti beberapa surat ditulisnya. Ya, ini yang terjadi di daerah Kaisarea. Ayat 25. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Pantaslah dia tahu ya, karena istrinya orang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus. Jadi orang itu tadi sudah pulang, sekarang dia sendiri bersama dengan istrinya memanggil Paulus. Nah, disinilah tempatnya Paulus bersaksi kepada pemimpin-pemimpin kekaisaran Romawi. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ya, jadi Felix ini, apalagi istrinya Drusilla, meminta mendengarkan dari Paulus tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Barulah 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, ada 3 poin. Paulus menceritakan tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, dan tentang penghakiman yang akan datang. Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Waktu saya mempelajarinya, kenapa cerita ini lain dengan cerita waktu khotbah Paulus di Efesus, di Filipi, di Tesalonika. Di sini kepada Felix ini ada beberapa hal diungkapkannya mengenai kebenaran. Itu sangkut pautnya dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah benar, dan siapa yang percaya kepadanya akan dibenarkan. Dan penguasaan diri. Waktu saya baca, istrinya Drusilla, orang Yahudi ini rupanya adalah anak, ataupun dikatakan ini istri Felix yang ketiga. Drusilla ini rupanya sudah kawin dulu dengan orang lain. Tetapi Felix ini membujuk Drusilla ini menjadi istrinya yang ketiga dalam Drusilla ini umur 16 tahun. Dan inilah istrinya yang ketiga. Makanya Paulus mengungkapkan di sini penguasaan diri di dalam hidup Felix, hidup di dalam dengan Drusilla yang tidak benar. Dia mengambil Drusilla menjadi istrinya dari istri orang lain, sehingga dia tidak bisa menguasai dirinya. Maka dia katakan di sini mengenai kebenaran dan penguasaan diri. Disambung lagi ketiga, penghakiman yang akan datang. Maka Felix menjadi takut. Itulah sebabnya makanya dia sambung tadi pada ayat yang ke-15. Di hadapan orang Saduki sama, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang, baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia.
Jadi baik soal kebangkitan diceritakannya kepada orang Saduki, rupanya cocok juga khotbahnya ini disampaikannya bersaksi dia kepada Felix yang tidak bisa menguasai diri akan ada kebangkitan orang-orang mati. Itulah sebabnya aku berusaha. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang tidak menuduh aku dalam penguasaan diri di dalam dosa. Mendengar 3 poin ini dikatakan Felix menjadi takut karena hidupnya tidak benar dengan Drusilla dan dia tidak benar mengambil Drusilla menjadi istrinya yang ketiga dari istri orang lain, dan dibujuknya terus Drusilla ini menjadi istrinya Drusilla ini pada umurnya ke-16. Maka Paulus di sini mengungkapkan soal kebangkitan. Demikian juga orang Saduki yang datang mendakwa dia ini tadi, karena orang Farisi kan gak datang lagi, karena orang Farisi dengan orang Saduki sudah terbagi dua waktu di mahkamah agama. Mereka tidak lagi melanjutkannya mencari Paulus. Yang mencari Paulus hanya orang Saduki. Maka diulanginya sekali lagi di sini soal kebangkitan orang mati. Dan karena kebangkitan orang mati itulah alasanku di dalam hidupku, kalau kita katakan tadi, komitmenku tidak akan mencemarkan hidupku karena ada penghakiman. Jadi Paulus ini sepertinya Yohanes Pembaptis khotbah kepada Raja Herodes. Waktu Herodes mengambil istrinya yang tidak halal, Filipus, menjadi istrinya Herodes. Sama halnya mengambil istrinya saudaranya Filipus Philip menjadi istrinya. Sama di sini. Penguasaan diri dan penghakiman akan datang. Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dulu. Mari kita lihat rencana Allah dalam misi tadi. Kita tidak bisa lupa. Karena Paulus dipanggil untuk raja. Di sini sudah mulai raja-raja orang Rom yang selama ini sudah mengetahui tentang kekristenan dan kepercayaan kepada Yesus, supaya Paulus menjelaskannya kepadanya. Kepada orang demikian ini dia mengungkapkan soal kebenaran, karena Paulus toh gak ada salahnya. Kebenaran dan penguasaan diri, bagaimana Felix tidak bisa menguasai dirinya, dan juga akan ada penghakiman. Cukuplah dulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Tercapai di dalam penangkapannya di Yerusalem. Sekarang saatnya dia bersaksi di tengah-tengah pemerintahan Rom. Kalau ini kita tidak lihat, maka bisa kita belas kasihan kepada hamba Tuhan ini. Itulah sebabnya makanya begitu banyak tentara yang mengawal dia, membawa Paulus sampai ke Kaisarea, ke rumahnya Felix. Dan Felix rupanya dengan Drusilla ini, dengan latar belakang orang Yahudi, sangat rindu akan kepercayaan mengenai Yesus Kristus. Dan Paulus menceritakan kebenaran dan memberitakan tentang penguasaan diri, karena penguasaan diri itu penting, karena ada kebangkitan dan ada penghakiman. Cukuplah dulu. Takutlah Felix mendengarkan khotbah Paulus, walaupun dia sebagai orang tahanan. Seolah-olah Felix yang seharusnya menghakimi Paulus, sekarang sudah Paulus yang menghakimi Felix. Makanya kerajaan Allah jauh lebih tinggi daripada kerajaan yang ada di dalam kekaisaran Romawi. Itu yang mau diungkapkan oleh penulis, supaya Theophilus tahu kebenarannya. Theophilus juga sebagai orang Rom. Oh, begini kedudukan kebenaran Injil ini. Cukuplah dahulu dan pergilah. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ayat 26. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Jadi bukan satu kali ini saja rupanya. Jadi di sini bisa juga kita lihat raja-raja Gentile, saya tulis di sini ya,
raja-raja jenderal ini juga korupsi juga. Jadi dosanya Felix ini tadi bukan saja tidak bisa menguasai diri, tetapi dia juga rupanya yang sangat berlawanan dengan pemerintahan Rom, itulah meminta uang ataupun korupsi di dalam zaman Rom. Dan itu juga lah menjadi bagian Felix. Akhirnya sering diundangnya Paulus dan bercerita dengan dia dengan motivasi harapan, mana tahu nanti Paulus memberikan uang kepadanya. Karena tadi diungkapkannya mengenai uang itu pada ayat 17. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk persembahan. Inilah yang dibayangkannya. Oh, berarti Paulus ini banyak uangnya. Jadi kalau kupanggil nanti dia sekaligus kudengarkan Injil yang diberitakannya ini, kuharap nanti diberikannya lagi uang kepadaku seperti jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi dua dosanya Felix yang terbesar di dalam cerita ini, yaitu mengenai tidak bisa menguasai diri dalam dosanya dalam mengambil istrinya Drusilla. Dan dosanya yang kedua, dia berharap Paulus memberikan uang kepadanya, karena di dalam tuntutannya tadi Paulus mengungkapkan pemberian orang-orang yang ada di Makedonia diberikannya kepada orang di Yerusalem. Itulah sebabnya tadi dikatakannya dia tidak membatasi. Itu ayat 23. Lalu ia menurut perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Jadi disinilah sahabat-sahabatnya itu datang untuk melayani Paulus. Jadi dibayangkannya sahabatnya ini nanti memberikan lagi uang kepada Paulus supaya dia bisa hidup. Nanti kalau aku cerita dengan dia, Felix berharap akan mendapat bagian itu. Inilah yang bisa kita dengar mengenai ceritanya. Paulus bisa bersaksi ke tengah-tengah kerajaan Rom. 27. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix diganti oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Apa alasannya? Untuk mengambil hati orang Yahudi. Sama sejak dari dahulu. Mulai dari Pilatus untuk mengambil hati orang Yahudi, dia menyalibkan Yesus walaupun dia tahu tidak ada kesalahannya. Felix juga sama, untuk mengambil hati orang Yahudi ini walaupun tidak ada kesalahan Paulus dilihatnya, dibiarkannya dia terus ditahan, hanya dengan tahanan ringan supaya saudara-saudaranya dapat melayani dia. Sama juga nanti waktu Paulus sampai di Roma, ceritanya sama. Jadi kesaksian Paulus tentang Injil sampailah ke dalam kerajaan di Kaisarea, di Yerusalem, itu di Bait Allah yang kita sudah baca bagaimana dia berdiri dan dia berkhotbah. Terjadilah 2 bagian, orang Saduki dan orang Farisi terbelah 2. Nah, kalau kita lihat mengenai kristologinya di dalam cerita ini, kalau kita melihat kristologinya di sini, pasti yang diungkapkan adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu, kita semua akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Karena itu kita harus hidup benar dan harus ada penguasaan diri, karena masing-masing kita nanti akan dihadapkan pada hari kebangkitan, pada hari yang telah ditentukan oleh Allah. Rupanya Felix sudah biasa kali itu karena istrinya orang Yahudi dan lama hidup di Yerusalem. Baik, mari kita lanjutkan. Mari kalau kita berhenti sejenak, bolehkah kita menjaga hati nurani kita yang murni di hadapan Allah dan hati nurani yang murni di hadapan sesama, karena nanti kita bangkit. Dan di dalam kebangkitan itu ada kebenaran. Di dalam kebangkitan itu ada penghakiman. Karena itu biarlah kita hidup dalam penguasaan diri. Nah, dan waktu didengar ini,
takutlah Felix. Apalagi karena dua ini ada dalam hidupnya. Mengenai uang dan mengenai hidup yang tidak benar hubungannya dengan Drusilla. Makanya penghakiman dalam kebangkitan itu sangat membuat Paulus hidup tetap di hadapan Allah. Ayat 25, pasal 25 sekarang. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berkatalah Festus. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Jadi tadi Festus sudah di Kaisarea, dan sesudah 3 hari dia menggantikannya Felix, berangkatlah dia ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala, kemarin jumpa lagi ya, imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus, karena Festus kan datang ke Yerusalem. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah, ini anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Jadi ini datang lagi Festus, mari kita minta anugerah supaya Paulus ini dihadiahkan kepada orang Yahudi, karena mereka semua nampaknya mau mengambil hati orang Yahudi. Nah, makanya dimintanya supaya dibawa lagi Paulus kembali ke Yerusalem, supaya di tengah jalan nanti bisa lagi dia dibunuh. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Ya, jadi dalam sidang ini diminta lagi. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Jadi sesudah Felix, maju lagi orang ini menghadap supaya Paulus disalahkan. Tapi mereka tidak bisa buktikan. Nah, makanya dengan singkat, Kisah Rasul menunjukkan tidak ada kesalahan Paulus. Sama dengan Injil menunjukkan tidak ada kesalahan Yesus waktu mereka menyalibkan dia. 8. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Karena di sini dia sudah singgung Kaisar pun dia nggak ada salahnya. Dalam bait Allah pun nggak ada salahnya, dalam Taurat pun nggak ada salahnya. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini, sebagaimana permintaan orang Yahudi tadi? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding ke Kaisar. Aku naik banding kepada Kaisar. Sebagai orang Rom, dia tidak bisa membantah. Dia tidak mau dia diadili di Yerusalem. Kalau di Kaisarea sudah tidak ada kesalahannya,
dan sekarang aku naik banding supaya aku dihakimi kepada kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap kaisar. Kalau tadi orang ini anggap Festus mengizinkan Paulus dibawa ke Yerusalem. Rupanya bukan semakin dekat ke Yerusalem, tapi semakin jauh supaya sampai di kekaisaran Roma. Semakin dituntut dia, semakin maju dia kepada tujuannya, karena memang dia sudah berencana mengunjungi Roma. Jadi dia juga dalam permintaannya, nampaknya Festus mengizinkan supaya pengadilannya di Roma dia diadili sebagai orang Rom. Ayat 13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Jadi datang lagi dari kerajaan lain mengunjungi Kaisarea di mana Paulus ada, dan di situ juga ada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Rom untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesok harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan sesuatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Jadi Festus ini mengharapkan ada kejahatan Paulus yang mereka ungkapkan. Tidak ada satu pun. Nah, 9. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, kan sampai Injil tadi kepada Festus. Iya, karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. 22. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Ada alasannya, ingin mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh Paulus. Tadi mulai dari Felix, masuk Festus, sekarang rupanya Agripa pun ingin juga mendengarkan orang itu. Ingin mendengarkan apa yang Paulus mau katakan. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Kita sudah katakan, kalau utusan Allah pasti ada orang yang sudah rindu mendengarkan firman Tuhan. Sama dengan Felix, sama dengan Agripa, sama dengan Festus. Jadi besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dengan Bernike dengan segala kebesaran. Dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Ini seperti Bukit Areopagus, di mana banyak kali yang mendengarkan Paulus memberikan kesaksiannya. Bukan saja rupanya Agripa, tapi harus ditemani oleh pembesar kerajaan yang ada di Kaisarea. Festus berkata, ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepada aku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan
bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Jelas, Festus juga mengatakan Paulus tidak bersalah. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepada Raja Agripa, supaya telah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Jadi dari segi Festus, supaya ada yang ditulis kalau nanti dikirim kepada Kaisar. Sebagai Raja Agripa, memang rindu dia mau mendengarkan apa yang Paulus mau katakan. Jadi dua motivasi. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seseorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Ayat 26. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Jadi ini pembelaannya. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Rupanya Agripa juga mengetahui adat istiadat dan juga persoalan orang-orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semua aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Jadi dia menceritakan riwayat hidupnya. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi dia ungkapkan dia sebagai orang Farisi. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Jadi ini alasannya di sini. Dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Jadi kepada Agripa lain dibuatnya khotbahnya. Dia mau mengungkapkan harapan penggenapan janji yang ada di dalam undang-undang Taurat mereka. Ayat 8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Karena ini menjadi persoalan rupanya. Bagi mereka mustahil, apalagi orang Saduki tidak mempercaya ada kebangkitan. Padahal itulah mengharapkan penggenapan janji umat Israel bahwa Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Ya, itulah yang diungkapkannya di sini. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sendiri menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Inilah keadaannya menuju Damsyik. Jadi kepada Agripa ini rupanya diungkapkannya kesaksiannya, perjalanannya ke Damsyik. Barulah 12. Dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala
sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ini ada sedikit ditambahkannya. Sulit bagimu menendang kegala rangsang. Itu seperti membajak. Kalau ada kerbau yang jahat, ditaruh galah rangsang itu, ditaruh yang tajam di belakang bajak itu. Jadi kalau kerbaunya itu senantiasa melawan, maka itu melukai hatinya sendiri, melukai badannya sendiri, sehingga jinaklah kudanya ataupun kerbaunya. Itulah namanya sulit bagimu menendang kegala rangsang. Kalau engkau terus melawan, maka tidak ada kedamaian di dalam hatimu. Itulah artinya di sini yang disampaikannya kepada Raja Agripa. Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Disinilah Paulus memiliki kesempatan untuk bersaksi kepada Raja Agripa sebagaimana adanya di Yerusalem di hadapan umat Israel. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Inilah komitmennya. Nanti besok kita khotbahkan isi khotbahnya ini. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Judea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Di sini diungkapkannya ceritanya apa alasannya dia ditangkap orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Tetapi oleh pertolongan Allah, ini yang diungkapkannya sekarang, dia bisa melihat bagaimana Allah menolong dia mulai dari penangkapan di Yerusalem. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Baru dikatakannya, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang-orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Wah, banyak kali dengarnya lupa. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terkecil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa,
hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukum mati atau hukum penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding ke Kaisar. Inilah yang dimaksudkan Paulus, aku ditawan sebagai tawanan roh. Supaya di mana roh Allah memberikan kesempatan di dalam pengadilan, dia dapat menceritakan tentang Yesus yang memanggil dia itu. Makanya kita tidak exegesis ceritanya supaya kita bisa sampai kepada kesimpulan. Tetapi kalau kita lihat kesimpulannya tadi, satu kalimat sebelum kita akhiri, itu ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Karena baik di Yerusalem pun sudah mau dia dibunuh mereka, datang pasukan. Waktu mereka merencanakan supaya mereka tidak makan dan minum sebelum membunuh Paulus, diketahui oleh keponakan Paulus, dibawa lagi dia ke Kaisarea. Sesudah di Kaisarea diganti lagi, di sana jumpa dengan Felix, mereka minta lagi anugerah dan tidak diizinkan. Dan sekarang jumpa dengan Festus dan Paulus katakan, aku minta banding kepada Kaisar. Ini semua disimpulkannya dalam ayat 22. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Siapa orang besar di sini? Kekaisaran ini. Orang kecil itulah yang sudah dilaluinya di dalam misinya. Nah, barulah di sini kembali lagi tidak ada kesalahan Paulus yang ditemukan mereka. Sambil bercakap-cakap mereka katakan orang ini sudah bisa dilepaskan. Tetapi tujuan sebagai tawanan roh, itulah yang dikatakannya, hai Raja Agripa, kalau kamu hampir-hampir menjadi percaya, aku berdoa kepada Allah supaya lambat laun kamu menjadi orang yang percaya seperti aku, kecuali belenggu ini. Inilah penggenapan Paulus sebagai tawanan roh meninggalkan Miletus dan menuju Yerusalem, supaya panggilannya itu dia sampaikan di tengah-tengah raja-raja orang Roma ini. Mari kita berdoa. Kalau kami membaca cerita ini, sangat menenangkan jiwa kami. Bagaimana hamba-Mu Engkau peliharakan. Dan di dalam setiap kesempatan, dia ada kesempatan menceritakan bahwa Yesus itulah yang bangkit dari antara orang mati. Mungkin dalam cerita ini kami akan melihat khotbah-khotbah kami, supaya kami mengungkapkan soal kebangkitan itu. Karena itulah pengharapan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Karena ini khotbahnya kepada orang Rom. Tetapi kepada orang Rom yang paling diutamakan rupanya, sesudah mati manusia akan dihakimi, dan sesudah itu bangkit dari antara orang mati, memiliki hidup sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kalau kami mendengar Paulus sebagai tawanan roh. Sekarang kami mengerti apa maksudnya ini, bahwa Tuhan membawa dia supaya dia bersaksi kepada orang kecil dan juga kepada orang besar. Terima kasih Tuhan kami Yesus, dan dalam hidup kami sebagai hamba-Mu, sebagai orang yang percaya, supaya dalam sebagai tawanan roh, kemana Tuhan bawa kami, itulah merupakan kesempatan bersaksi ke tengah-tengah mereka. Walaupun dari secara hukum Paulus sudah selayaknya dilepaskan secara manusia, tetapi sebagai tawanan roh tidak dilepaskan, karena disitulah kesempatannya menceritakan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memanggil dia. Kami memuji nama-Mu kalau boleh kami mendengar cerita ini. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena pertolongan-Mu, Paulus hidup sampai di sini dan dia bisa bersaksi
buatlah kami hal yang sama, supaya oleh pertolongan Tuhan sendiri kami bisa hidup dan kami boleh bersaksi menyatakan namamu di mana saja engkau mau, baik orang kecil maupun orang besar. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur dalam semua pertolonganmu. Amin.